Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Syederalun. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini, di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Dan hari ini selama 2 jam ke depan, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mengikuti webinar Otoritas Jasa Keuangan dengan tema hari ini adalah perluasan akses pemasaran UMKM melalui platform digital. Dan nanti akan ada 2 orang narasumber yang akan memberikan materinya pada hari ini. Yang pertama, Bapak Sunarto, selaku Business Development Lead North Sumatera Grab Kios. Selamat pagi, Pak Sunarto. Selamat pagi, Bu Eka, Nataya. Selamat pagi, Bu. Iya, sehat Pak hari ini, Pak? Sehat selalu, Bu. Dan semua Iya, teman Bapak Ibu sekalian juga sehat semua. iya. Terima kasih Pak Sunarto sudah hadir bersama dengan kita pada hari ini, Bapak. Ya, terima kasih juga, Bu. Iya. Dan narasumber kita selanjutnya adalah Syederalun, Bapak Dr. Wildan, MPD, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh. Assalamualaikum, Pak Wildan. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di webinar pada hari ini. Dan juga nanti akan ada, saya ingin menyapa juga Kepala OJK Provinsi Aceh, Bapak Aulia Fadli, yang akan nantinya menyampaikan opening remarks ataupun sambutan untuk mengawali webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Aulia Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, terima kasih Pak Aulia sudah bergabung kembali bersama dengan kami Bapak di hari ini. Alhamdulillah Mbak, makasih Mbak. Iya, dan juga nantinya webinar ini selama 2 jam ke depan akan langsung dimoderatori oleh News Manager Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum, Bung Bukhari. Waalaikumsalam, Mbak Eka. Ya, sehat ya Bung hari ini? Alhamdulillah. Ya, dan juga saya ingin menyampaikan selamat pagi dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada hari ini, yang sekarang juga sudah bergabung melalui Zoom, ya, via Zoom, dan ada juga yang mendengarkan melalui Radio Serambi FM dimanapun Anda berada, karena siaran ini juga bisa didengarkan melalui Serambi FM di 90,2 MHz, atau juga di live.serambifm.com, dan Anda juga bisa menonton langsung siaran webinar ini melalui seluruh channel Facebook Serambi Group, baik itu di Serambi News dan juga di Facebook Serambi FM. Baik, sebelum saya menyerahkan kepada moderator untuk memandu webinar pada hari ini, ada beberapa peraturan yang ingin saya tegaskan kembali kepada peserta untuk sama-sama diikuti selama 2 jam ke depan, yaitu sudah pastikan seluruh peserta hari ini sudah hadir di Zoom, dan pastikan juga peserta sudah mendapatkan akses Zoom ya pada hari ini, dan peserta nantinya ini wajib mematikan suara atau mute selama berlangsungnya seminar agar penyampaian materi oleh narasumber bisa terdengar dengan baik, dan nanti saat sesi bertanya, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi atau komunitas, dan pertanyaan secara ringkas. Dan nantinya para peserta juga akan diberikan kesempatan kepada moderator jika memungkinkan untuk bertanya ya langsung kepada narasumber. Dan nanti di akhir acara juga para peserta webinar ini akan muncul link daftar keluar akan dibagikan, dan link ini nantinya hanya akan aktif selama 30 menit. Dan peserta yang tidak mengisi registrasi pendaftaran, daftar hadir dan juga daftar keluar, serta tidak mengikuti webinar sampai akhir, maka tidak akan mendapatkan giveaway. Dan apabila nanti ada peserta yang tidak mengikuti aturan yang telah dibuat, maka host Zoom Room ini akan langsung bertindak tegas. Jadi saya harap semuanya juga para peserta bisa mengikuti peraturan ini, dan kita sama-sama bisa mengikuti webinar ini selama 2 jam, dan semoga juga nantinya akan banyak informasi yang didapatkan melalui webinar ini. Baik, langsung saja saya serahkan webinar ini kepada Bung Bukhari M. Ali untuk memoderatori seminar ini selama 2 jam ke depan. Silakan, Bung. Baik, terima kasih Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar hari ini.
dengan tema perluasan akses pemasaran UMKM melalui platform digital. Saudara Lun, acara ini merupakan yang ketiga dilakukan oleh OJK. 2 kali sebelumnya juga kita melakukan webinar yang sama dengan audiens yang berbeda. Kita berharap sama seperti yang kemarin, hari ini juga kita akan banyak mendapat informasi dan ilmu tentunya dari para narasumber yang sangat berkompeten dalam webinar hari ini. Baik Saudara Lun, sebelumnya juga saya memperkenalkan narasumber kita. Selain Pak Aulia Fadli yang sebagai Kepala OJK Provinsi Aceh, kita tahu beliau sangat berusaha keras bagaimana UMKM di Aceh ini bisa bangkit kembali di tengah pandemi. Kita lihat usaha-usaha yang dilakukan oleh OJK sudah sangat maksimal dan kita berharap juga akan terus berjalan sebagaimana mestinya. Nanti Pak Aulia juga akan mengantar acara ini pada pembukaan sebelum kita masuk ke narasumbernya. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Wildan MPD. Ini adalah seorang akademisi sebetulnya yang lebih banyak menghabiskan profesinya di kampus sebetulnya, tapi dalam 3 tahun ya kalau saya tidak salah, 3 tahun belakangan beliau menjadi birokrat yang sebelumnya juga pernah menjadi Kepala Perpustakaan dan Arsip Aceh. Beliau ini adalah senior saya dan juga dosen saya semasa kuliah dulu di FKIP Unsia. Selamat siang Pak Wildan. Ya, selamat siang. Udah siang belum? Udah ya. Agak siang, mendekati siang Pak. Oke, yang kedua adalah narasumber kita Bapak Sunarto. Ini adalah Business Development Lead North Sumatra Grab Kiosk. Ini adalah seorang praktisi. Saya tidak membaca lebih banyak tentang kurikulum vitae beliau, tetapi beliau sangat berpengalaman di bidang ini, terutama digitalnya. Kita tahu Saudara Lun bahwa UMKM khususnya Kementerian Koperasi dan UKM sangat peduli sebetulnya dengan UMKM yang bergerak di bidang digital. Kita tahu usaha ini sampai catatan saat ini hanya 13% yang baru berjalan, atau sekitar 8 juta pelakunya yang sudah menggunakan digital untuk berusaha di bidangnya. Dan kita tahu juga pemerintah sangat peduli sehingga mengalokasikan dana sampai 123,46 triliun untuk UMKM. Dan di dalamnya tentu saja ada untuk bidang digital ini. Mungkin nanti akan diuraikan lebih mendalam oleh para moderator. Acara ini mungkin kita bagi, yang pertama adalah Pak Aulia Fadli yang akan membuka, kemudian dilanjutkan oleh Pak Wildan, kemudian juga Pak Sunarto. Nanti kita akan lebih memperbanyak ditanya jawab. Saya rasa seperti yang webinar yang kita lakukan kemarin, itu tanya jawab ternyata juga sangat bermanfaat untuk peserta. Baik, Saudara Lun, untuk ini untuk membuka acara ini kami beri kesempatan kepada Bapak Aulia. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dulu sebelum masuk ke acara pokok kita. Silakan Pak Aulia. Baik, terima kasih Pak Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, Bapak Dr. Wildan MPD, selaku salah satu narasumber kita pada acara pagi hari ini. Kemudian yang kita hormati Bapak Sunarto, selaku Business Development Lead untuk North Sumatra Grab Kiosk, juga sebagai narasumber praktisi dari hari ini. Kemudian Bapak yang
paling cedah ya, paling ganteng hari ini, Pak Bukhari M. Ali, selaku moderator pada kegiatan pagi hari ini. Para pejabat dan pegawai OJK Provinsi Aceh yang bisa berhadir pada pagi hari ini. Ada Pak Moise, tadi saya lihat Pak Rahmat juga ada, serta Mbak Ika kalau saya nggak salah host dari kegiatan pagi ini ya. Yang tidak terlupa juga para hadirin peserta webinar dari kalangan masyarakat umum, pelaku UMKM, mahasiswa, akademisi maupun praktisi yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan kuasanya lah kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah diberkahi ini, webinar tentang perluasan akses pemasaran untuk produk UMKM melalui platform digital. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tauladan kita dalam akhlak yang sangat-sangat sempurna. Para hadirin sekalian, untuk membangkitkan semangat kita dan mood kita pagi ini, saya berpantun sedikit. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Iya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, Otoritas Jasa Keuangan sudah melaksanakan fungsinya dengan tujuan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan itu bisa terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kemudian mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar bagi OJK untuk fokus melakukan upaya penguatan sistem keuangan di Indonesia serta perluasan akses keuangan dan tidak lupa segala upaya juga dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Dapat saya sampaikan di sini bahwa berdasarkan hasil survei nasional untuk literasi dan inklusi keuangan di tahun 2019 yang lalu, survei ini sebagai informasi kami lakukan setiap 3 tahun sekali, 2016, 2019, yang kemarin baru terakhir. Tingkat literasi keuangan masyarakat di Provinsi Aceh itu berada di angka 44,4% atau 6% di atas tingkat literasi nasional, 38%. Hal ini mencerminkan bahwa dari 100 orang Aceh, 44 orangnya itu sudah punya literasi tentang keuangan atau memahami tentang keuangan. Nah, tentu saja hal ini menggembirakan bagi kita. Itu kalau di breakdown lagi, di perkotaan itu literasinya 44,6%, di desa itu 42,11%. Jadi perbedaan antara kota dan desa terkait dengan literasi keuangan itu tidak beda jauh, cuma 2%. Nah, sementara itu ini menarik karena tingkat inklusinya atau keterlibatan masyarakat dalam menggunakan produk lembaga jasa keuangan di Aceh sesuai hasil survei tersebut, angkanya 2 kali lebih tinggi, 86,1%. Hal ini juga kalau dibandingkan dengan angka nasional, jumlahnya 11% di atas, maksud saya 11% di atas target nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat bahwa untuk tahun 2019 itu harus 75% targetnya. Kita Aceh bisa mencapai 86%. Lebih tinggi. Nah, jadi dari 100 orang, itu 86 orangnya sudah menggunakan keuangan. Nah, jadi
sudah menggunakan keuangan 86 orang, tapi paham mengenai produk keuangan baru 44 orang. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan nantinya. Selain itu, OJK juga melalui tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD juga selalu berupaya mendorong perluasan akses keuangan ini kepada masyarakat maupun pelaku usaha dan terutama UMKM. Hal ini kami lakukan agar masyarakat maupun UMKM, terutama yang belum tersentuh oleh akses keuangan, dapat memperoleh serta merasakan manfaat dari produk lembaga jasa keuangan yang tersedia di Aceh. Peserta webinar yang saya muliakan, saat ini dunia sudah memasuki era 4.0 atau 4.0. Hal itu juga harus disikapi dengan baik oleh para pelaku UMKM. Kita harus berbenah, menyesuaikan diri dengan kondisi. Salah satu hal utama yang harus diperhatikan dan diperbaiki saat ini atau di-upgrade saat ini adalah jalur pemasaran yang alternatif. Kita harus memperhatikan kondisi pandemi ini, kita tidak bisa berinteraksi secara sosial dalam skala besar, sehingga perlu jalur pemasaran alternatif. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan penjualan produk secara tradisional, jual di kedai, jual di warung, jual di pasar, tapi juga harus bisa ada alternatif penjualan yang lainnya. Jadi tidak hanya menggunakan lapak tradisional, tapi lapak digital juga harus kita jajaki. Sebagai respon untuk menyambut era digital tersebut, OJK saat ini sedang membangun platform digital jualan online dengan nama umkmmu.id. Nanti platform digital ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif bagi para pelaku UMKM untuk memperluas akses pemasaran, mulai dari yang tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kegiatan pagi ini juga merupakan sambungan atau lanjutan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah membahas bagaimana pandangan akademisi mengenai kondisi UMKM di daerah. Nah, untuk hari ini fokus kita adalah bagaimana perluasan akses pemasaran produk UMKM untuk meningkatkan penjualan atau hasil kesejahteraan melalui platform digital yang saat ini mau tidak mau harus kita hadapi perkembangannya. Nah, tentunya kita menghadirkan narasumber yang sangat-sangat kompeten, mumpuni dalam bidangnya. Pagi hari ini ada Pak Dr. Wildan, ada Pak Sunarto. Semoga dengan informasi-informasi, keterangan-keterangan, data-data yang disampaikan oleh para narasumber yang kompeten tersebut bisa menambah dan akan lebih membuka pandangan kita mengenai kondisi UMKM di Aceh. Dan hal ini juga bisa memetakan jalur pemasaran produk yang harusnya bisa kita lakukan secara online tanpa harus buka toko secara fisik maksudnya. Selanjutnya, sebelum saya membuka dan sebagai ini mari sama-sama kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah acara webinar perluasan akses pemasaran UMKM melalui platform digital pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Sebagai penutup, izinkan saya menutupnya dengan pantun kembali. Pagi hari menyusun cangkir. Cangkir disusun untuk dijual. Era industri 4.0 telah hadir. Saatnya berjualan lewat media digital. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Aulia yang sudah membuka acara ini. Tadi dengan pantunnya ya. Kebetulan Pak Wildan ini juga dosen sastra ini Pak Aulia. Ya, mudah-mudahan ini akan dicatat sebagai seorang penyair barangkali, penyair baru di Aceh untuk Pak Aulia. Pancing sedikit. Oh, pancing. Ya. Baik, terima kasih Pak Aulia. Untuk sekarang kita masuk ke acara ini
seminarnya yang kita beri kesempatan pertama kepada Bapak Wildan. Gimana Pak Wildan? Baik. Baik Pak Wildan, kami berikan waktu 30 menit untuk Pak Wildan untuk menyampaikan ide-idenya. Tadi kita juga sudah mencatat bagaimana yang disampaikan. Ya, silakan Pak Wildan. Tadi rupanya tidak masuk suara. Silakan 30 menit kami beri kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur kepada Allah. Salam beserta selawat kepada Rasulullah. Yang pertama, saya menyampaikan syukur kepada kita semuanya bahwa pada hari ini kita bisa berjumpa di dalam webinar ini, dan ini salah satu bentuk sistem digital barangkali. Barangkali kita hari ini menjual jasa, produksi jasa untuk menjual ilmu, berbagi ilmu melalui webinar. Salam hormat, salam takzim kepada Pak Aulia dan tim dari OJK semuanya, tidak saya sebut satu persatu. Kepada sahabat kami, Pak Sunarto, salam kenal. Saya belum paham, belum tahu arah kemana Pak Sunarto nanti materinya. Mungkin akan tumpang tindih. Kalau nanti ada kekurangan dari saya, mohon disempurnakan dari segi IT. Ini adinda saya, disebut oleh Eka tadi, Bung Bukhari. Nah, Bung Bukhari. Udah lama tidak jumpa, ya diperjumpakan oleh Pak Aulia dan tim melalui media ini. Terima kasih Pak Aulia, kami diperjumpakan. Ini adik kakak nih. Kemudian Eka Nataya juga menyiarkan melalui Serambi FM. Terima kasih. Ya, Syedaralun Madum. Jadi harus menyebut Syedaralun ya. Formnya Serambi FM Syedaralun yang pada hari ini ikut serta, terutama teman-teman kami dari Dinas Koperasi UMKM yang turut memantau. Mungkin nanti ada butir-butir yang bisa kami catat untuk kita kemas, kita kembangkan jadi program nyata di kemudian hari. Kalau tidak salah tadi topik kita betul seperti ini, bahwa topik kita pada hari ini tema besarnya adalah perluasan akses pemasaran melalui platform digital, tetapi kepada kami tim OJK meminta untuk memperlihatkan sejenak bagaimana kondisi UMKM yang ada Aceh saat ini dalam kaitannya dengan platform digital ini. Oleh karenanya mungkin ini materi ini agak sedikit panjang. Nanti kalau memang panjang mohon diberi peringatan Pak Bupati. Baik. Saya awali dengan memperlihatkan kepada kita, inilah Aceh yang dalam 2 hari ini akan bertambah menjadi 5.677 orang lebih, dengan perbandingan perempuan dan lelaki hampir berimbang. Dan kita lihat data-data perekonomian, ada inflasi, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya yang mungkin pada bulan-bulan terakhir ini sudah akan berubah. Ini situasi pada bulan Juli. Ini saya lewati. Yang ingin saya kabarkan bahwa sejak saya masuk ke pemerintahan pada 2 tahun yang lalu, program utamanya adalah Aceh Hebat, dan untuk Dinas Koperasi dan UKM ditumpukan pada program 15 unggulan Irwan Dinova dulu ada untuk nomor 8 Aceh Kaya, yang Aceh Kaya itu harus diimbangi dengan nomor 7 Aceh Kreatif. Nah, sehingga ini Aceh Kaya untuk saat ini mau tidak mau harus arahnya ke Aceh Kreatif. Makanya saya sahuti dengan bergembira hati undangan untuk menjadi narasumber pada hari ini. Saya lewatkan. Kalau kita lihat program Aceh Kaya secara khusus adalah ini, secara umum merangsang tumbuhnya entrepreneur. Ini yang sasaran akhirnya. Bagaimana kondisi hari ini di Aceh? Nah, ini yang penting.
Nah, ini perlu simakan kita bersama bahwa pada saat ini data terakhir, data dalam bulan Oktober ini, jumlah UMKM di Aceh ada 232 unit yang tercatat di kantor kami. Perlu kami informasikan bahwa dari 212.000 ini dipilah atas 3 golongan. Jadi UMKM itu udah menjadi sebuah kata, padahal itu bukan sebuah kata, tapi sebuah singkatan. Jadi dia ada usaha mikro, ini kenapa lewat? Ada usaha mikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah. Jadi UM itu usaha mikro, K kecil, dan M menengah. Usaha mikro itu saat ini ada 169.172 unit di Aceh. Ini yang paling banyak. Kemudian ada usaha kecil, ini sekitar 40.000 lebih. Kemudian ya sekitar 30% lebih sedikit. Kemudian ada usaha menengah, dan ini yang paling sedikit di Aceh. Usaha menengah ini pun selama ini tidak tersentuh oleh kita anggap sudah besar. Nah, yang perlu saya sampaikan berikutnya adalah ini. Apa maksud dari usaha mikro itu? Usaha mikro itu adalah pelaku usaha yang asetnya di bawah 50 juta. Ini perlu kita pahami. Dan omsetnya paling banyak, itu paling banyak 300 juta. Jadi mereka yang bergerak di bidang ini dari asetnya 10.000 rupiah hingga 50 juta, maka tergolonglah ke sana dia. Serambi Indonesia sekarang di mana posisinya? Serambi Indonesia termasuk UMKM, jangan dianggap bukan. Cuma dia mungkin porsinya apakah usaha besar atau usaha menengah atau usaha kecil. Jadi ini tergantung dari klasifikasi aset dan omset yang mereka miliki. Yang perlu saya sampaikan bahwa yang usaha mikro yang sebanyak 169 atau 170.000 ini itu menjadi tupoksi kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota. Yang menjadi tupoksi pemerintah provinsi adalah usaha kecil dan usaha menengah. Kalau begitu, perusahaan-perusahaan yang masuk kategori UMKM yang mulai asetnya 50 juta atau omsetnya 300 juta hingga 10 miliar, jadi masuk menengah, atau omsetnya mencapai 50 miliar, itulah yang menjadi tupoksi provinsi. Yang usaha-usaha besar itu menjadi tupoksi pemerintah pusat. Yang selama ini belum terklasifikasi seperti ini berdasarkan Permendagri nomor 90 yang terbaru itu, ini sudah dibagi sehingga yang menjadi tupoksi kita provinsi, dinas provinsi adalah ini. Jadi kalau misalnya nanti Pak Aulia mengajak kerjasama, kami sudah bersiap-siap untuk membantu UMKM yang untuk dipromosi itu adalah yang kecil-kecil, yang kecil nih. Yang mikro nanti kita berhubungan dengan kabupaten kota. Nah, meskipun begitu perlu kita pahami, kami provinsi juga tidak boleh tutup mata terhadap yang kecil-kecil ini, karena yang menghidupi kita sekarang adalah yang mikro itu. Kemarin dalam seminar dengan UIN sudah disebutkan oleh Pak Menteri Koperasi UMKM, saya dan beliau kemarin jadi narasumber di UIN, bahwa kehidupan ekonomi di Indonesia itu 99% dipegang oleh UMKM ini, di luar yang usaha besar. Jadi kehidupan ekonomi memang bergerak di sini. Oleh karenanya yang mikro ini meskipun bukan tupoksi, kita tetap memberi perhatian untuk itu. Saya lanjutkan. Nah, bahwa tadi sudah saya sebut ini angka-angka tadi bahwa di provinsi ada sekian yang kecil dan yang menengah, berdasarkan penelitian survei kecil-kecilan yang kami lakukan pada bulan Februari dan Maret awal-awal terjadi pandemi di Aceh, kami menemukan informasi bahwa usaha kecil di Aceh terdampak oleh pandemi ini sebanyak 29,9%, sementara yang menengah sekitar 2,6%. Kemudian yang mikro
tinggi sekali dampaknya, sampai 67%. Ini hampir mengikuti jumlah besar mereka. Dan kebetulan begini, mungkin ini populasinya yang kurang pas, tapi meskipun populasi yang kita ambil ini sampelnya kurang akurat, tapi paling tidak inilah data yang terlihat saat ini di kami. Mudah-mudahan ke depan akan ada survei-survei yang lain, terutama melalui BPJS. Bukan BPJS, adalah BPS. Jadi data mereka lebih akurat ketimbang data yang kita buat. Kemudian perlu saya sampaikan ini bahwa kalau tadi saya sebut bahwa di Aceh ada 212.000 UMKM seluruhnya, di samping itu juga ada koperasi kan. Jadi kantor kami juga membina koperasi. Di Aceh saat ini ada 6.409 koperasi. Ya. Di antara 6.000 sekian, 6.480 karena ditambah dengan yang provinsi. Yang menjadi binaan provinsi hanya 75 buah saja. Yang lain menjadi binaan kabupaten kota. Yang perlu saya sebutkan bahwa sebenarnya sebagian besar UMKM yang ada itu merupakan program-program yang ada di koperasi-koperasi itu. Misalnya saya sebut sajalah karena ini ada orang Serambi, di Serambi itu ada koperasi, tapi ada usaha retail di sana, ada tokonya. Itu retailnya termasuk UMKM, koperasinya adalah lembaganya. Jadi ada kemungkinan nanti ada satu koperasi Innova Indonesia misalnya ada 6 UMKM di bawahnya dan seterusnya. Nah, belum lagi nanti ada mungkin UMKM milik anggota yang tidak berafiliasi secara langsung dengan lembaga koperasinya. Ketika anggota koperasi menerima bantuan simpan pinjam dari koperasi yang bergerak di simpan pinjam, mereka mengusahakan sesuatu, apakah yang mikro, yang kecil, dan seterusnya, menjadi UMKM yang berada di bawah mereka. Dan terseratnya tenaga kerja ada pada posisi mereka. Cuman harus saya katakan bahwa khusus untuk yang mikro ini yang meskipun dia besar sekali angkanya, sampai saat ini ada kelemahan. Kenapa besar sekali angkanya saat ini? Karena memang mereka tumbuh dan lahir, kadang-kadang hilang, kadang-kadang tumbuh lagi, hilang lagi. Data 169 ini tidak bisa kita pegang 100%. Kenapa jadi besar saat ini begini? Ini terutama karena ada bantuan Banpres yang selama ini diberikan oleh Presiden yang 2.400.000 itu sehingga terjadi pembengkakan. Pada akhir tahun yang lalu angka yang mikro ini hanya sekitar 70.000 ya, 69 ya, 70.000. Jadi sekitar 70% lah dari angka keseluruhannya. Jadi tapi yang kecil, yang menengah ini sudah tertata dengan baik. Kalau diminta data, mungkin data yang paling bagus adalah ada data untuk koperasi karena ada ODS. Jadi sistemnya sudah terpusat dari Jakarta. Kalau yang UMKM ini datanya kelepek-kelepek lah. Jadi hari ini hidup, besok sudah mati. Kemudian ada yang tidak berani memberikan data macam-macam lah. Jadi sistem yang kita bicarakan ini agak lemah. Baik, apa dampak-dampak yang terpantau oleh kami yang dialami oleh UMKM termasuk koperasi? Yang pertama adalah selama pandemi ini omset mereka menurun. Penelitian ini survei yang kita lakukan pada awal tahun kemarin itu sebanyak 22%. Dengan turunnya omset, otomatis jadi produk mereka berkurang juga, aktivitas mereka berkurang, otomatis penggunaan SDM, tenaga kerja akan berkurang di sana. Jadi ini efeknya. Jadi perusahaan omsetnya berkurang, pemakaian tenaga kerja berkurang, terjadi pengangguran, otomatis yang pengangguran yang tidak bergaji otomatis menjadi yang miskin. Jadi angka kemiskinan bertambah. Ini Pak Aulia lebih paham. Saya orang sastra jadi kurang tajam. Tapi tidak saya balas pantun tadi, ya lupa saya. Tapi tidak apa-apa lah, biar Pak Bukhari nanti yang balas pantun. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan baku sulit pada awal-awal dulu. Misalnya yang bergerak di bidang kuliner sulit sekali memperoleh gula, sulit memperoleh tepung dan minyak dan seterusnya. Yang bergerak di bidang fashion, bahan baku kain, benang dan seterusnya pada awal-awal. Sekarang sudah agak lancar, Ini mereka ada kesulitan 18% lebih. Jadi dampak daripada pandemi ini memberi efek yang besar bagi perusahaan-perusahaan kita.
Dan yang utama ini pada awal dulu adalah akses modal. Tapi ini sekarang sudah mulai terkendali karena pemerintah juga memberi kemudahan-kemudahan kepada pelaku UMKM kita. Ada regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, termasuk yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi UKM. Untuk pemodalan, kita bantu mendekatkan pelaku-pelaku usaha kita dengan pihak perbankan melalui berbagai kegiatan. Nanti saya sebut kegiatan-kegiatan itu. Nah, selama ini kita sudah melakukan banyak hal, tapi hal-hal ini saya lewatkan saja, nanti akan terulang pada bagian berikutnya. Jadi apa yang selama ini kita lakukan, ini sebenarnya ini lebih kepada program di kantor secara umum, tidak semuanya saya masukkan ke ini, tapi ada 5 bahagian yang perlu saya sampaikan yang bergerak di bidang kita. Yang pertama, penciptaan iklim usaha kondusif bagi KUKM. KUKM ini panjangnya Koperasi UMKM. Jadi misalnya ada pameran. Dulunya pamerannya harus melalui offline, jadi kita cari tempat dan seterusnya. Untuk ke depan akan ada slide lagi nanti. Kemudian kita sudah melakukan temu bisnis antar provinsi, antar kabupaten, bahkan ke luar negeri, meskipun ke luar negeri ini masih agak terbatas karena temu bisnis ke luar negeri lebih banyak diemban oleh dinas perindak, bukan pada kita. Karena apa? Harus saya katakan bahwa dinas koperasi UMKM lebih bergerak di tengah, bukan di hulu, bukan di hilir. Meskipun masuk ke hulu, tapi tidak terlampau masuk. Misalnya bidang kopi. Kalau untuk penanaman kopi itu di Stanbun yang bergerak. Jadi kalau mereka sudah mengumpulkan kopi kemudian untuk ekspor itu urusan perindak. Tapi untuk roasting kopi, kemasan kopi yang sudah diolah ulang, nah ini masuk kita. Nah, jadi ini pemilah-milah. Jadi kita lebih banyak bermain di tengah, tapi kita menunjang yang di hulu sekaligus menunjang yang di hilir. Tapi begitu nanti lahir produk-produk UMKM ini yang sudah dikemas demikian rupa, kita turut membantu pemasaran. Tetapi pemasaran yang sesungguhnya adalah ada di perindak. Nah, kemudian kita lakukan temu mitra dari seluruh Indonesia kita lakukan dengan Sumatera Utara, Palembang, Jawa dan seterusnya sampai kita melakukan temu mitra sampai ke NTB, NTT ke sana. Ada misi dagang yang kita kembangkan. Meskipun tadi saya katakan ini bukan tupoksi kita yang utama, tapi karena ada produk yang kita bawa adalah bukan barangnya, tetapi orangnya mempertemukan dengan partner-partner buyer di luar daerah sehingga produk UMKM kita bisa terjual dengan baik. Yang kedua, saya percepat saja waktu ini yang ditegur nanti. Pengembangan sistem pendukung usaha. Ya, misalnya kita melakukan mentor bisnis. Ini mentor bisnis terutama untuk yang mikro. Kita panggil teman-teman kita yang bergerak di produk yang masih mikro. Kita di kantor itu di dinas kita ada konsultan bisnis. Jadi mereka lah yang mau mentoring. Ada kalanya mereka turun ke lapangan ke seluruh Aceh mementoring. Kemudian kita juga ada dibantu oleh tenaga TA kita, tenaga ahli. Kemudian ada sertifikasi. Ini yang paling penting, sertifikasi produk, terutama sertifikasi halal. Dan ini yang masih banyak sekali kendala. Ini perlu campur tangan OJK nanti. Bahwa khususnya untuk sertifikasi halal ini kami pertama mahal, yang kedua masanya panjang, berbelit-belit sekali. Memang setelah saya pelajari ternyata bukan berbelit-belit yang sengaja, memang harus begitu. Sebagai contoh, untuk bidang kuliner, untuk sertifikasi halal warung misalnya. Jadi pihak BP POM dan Majelis Ulama harus dulu melihat bagaimana proses pembelian ikan di pasar, kemudian penggilingan cabai. Kadang-kadang cabainya bagus, dibelinya bagus, tapi begitu tempat penggilingan, udah disemak-semak. Mesinnya pun entah gimana. Jadi sampai ke sana diukur rupanya. Jadi makanya prosesnya lama, sehingga memakan waktu sampai berbulan, kadang-kadang 2 bulan. Jadi teman-teman kita tidak sanggup. Kadang-kadang dapur warung-warung kita ini yang lemah. Kalau kita pergi ke dapur, memang dapur Aceh, Kuto, Bedok. Jadi kan ini di depan enak, kan? Begitu masuk ke dapur, hantika apa juga. Jadi cara cuci piring. Sebagai contoh misalnya,
untuk menggoreng telur saja. Menurut hukumnya telur itu harus dicuci dulu sebelum pun dibelah. Karena apa? Di kulitnya itu menurut pandangan ulama kita masih melekat najis, jadi harus dicuci dulu baru diketok di piring untuk dikeluarkan isi di dalamnya. Ini prosesnya sampai ke situ. Kadang-kadang orang tidak mengerti. Inilah kita fasilitasi sertifikasi produk ini. Jadi tugas pemerintah memfasilitasi, bukan memberikan sertifikat. Sertifikat diberikan oleh BP POM. Modernisasi laporan ini yang tadi disebut-sebut oleh OJK, nanti kita akan ulang itu lagi. Kemudian ada program lain pengembangan kewirausahaan. Yang paling banyak kita lakukan adalah menciptakan wirausaha pemula. Kenapa tadi meningkat sekali pengusaha bidang-bidang mikro ini? Karena kita ada program wirausaha pemula. Wirausaha pemula ini adalah program pemerintah pusat dan Aceh. Orang yang belum punya usaha, kita beri pelatihan, BIMTEK, kemudian kita beri semacam hadiah. Misalnya ada yang buat mie, maka kita berikan mesin pengiling mie. Kalau yang tadi kuliner, misalnya apa yang dia butuhkan, oven, untuk buat kue, kita berikan oven. Jadi yang kita berikan bukan modal, bukan uang, tapi barang. Setelah ada pelatihan menurut kebutuhan mereka. Dalam tahun ini kita mempersiapkan ada 4 titik, tapi ternyata setelah refocusing kita gagal ini. Tahun yang lalu banyak kita lakukan. Kemudian ada home industry untuk ibu-ibu rumah tangga, penjahit, macam-macam lah. Ada program itu. Ada berbagai macam training motivasi. Ada diklat-diklat, baik untuk koperasi maupun untuk UMKM. Terutama yang banyak kita lakukan sekarang adalah diklat untuk digitalisasi, diklat untuk keuangan syariah, diklat untuk manajemen, mentor bisnis, kemudian ada planning untuk bisnis mereka. Jadi banyak sekali jenis-jenis diklat dan BIMTEK yang kita lakukan, yang kemudian setelah ada BIMTEK kita berikan kemudahan-kemudahan sekaligus di mentoring, diawasi mereka sehingga jadi ada memang yang setelah diberi itu gagal, ada yang tidak melanjutkan dengan alasan berbagai hal. Ada juga ini memang populasinya masih kecil. Yang berikutnya adalah pemberdayaan skala usaha. Kita membantu mengurus legalitas usaha. Kalau itu koperasi, sampai-sampai kita menyediakan untuk operasi itu tahun ini kita sediakan anggaran 2.500.000 per koperasi untuk mengurus akte mereka karena mereka berubah dari yang sistem konvensional kepada sistem syariah, terutama untuk koperasi yang bergerak di bidang sifat pinjam. Kita fasilitasi mereka ini legalisasi. Kita memberi ini memang betul-betul bentuk anggaran kita berikan, tapi belum semua koperasi memanfaatkan itu. Kenapa? Pada tahun 2022 Januari nanti semua lembaga keuangan di Aceh termasuk koperasi harus menjalankan sistem syariah. Inilah yang diberi perhatian oleh pemerintah Aceh. Kita juga memberikan peralatan dan alat usaha. Desain kemasan ini yang paling penting. Yang kita bicarakan pada hari ini, desain kemasan itu penting untuk segala produk kopi, nilam, fashion. Mereka harus mengemasnya dalam bentuk yang menarik, yang artistik. Kita menyediakan fasilitas ini di kantor. Kemudian kita memberi fasilitas kepada mereka untuk contoh, mungkin kita cetak 1.000-2.000 contoh kemasan menurut selera mereka, bukan menurut selera kita. Kita panggil mereka, Anda mau produksi apa, mengemasnya yang bentuk apa, kertas plastik atau kertas macam-macam. Kita dialog dengan mereka, kita berikan fasilitas. Yang terakhir ini ada pendampingan secara offline yang dulu. Baik, saya percepat. Nah, ini yang disebut-sebut tadi oleh Pak Aulia. Kita sekarang berada di masanya fase industri 4.0 ini. Kita mau tidak mau harus bergelimang di sini. Acara kita hari ini sebenarnya ini acara klasikal. Ada bentuk isinya, ada kursi, ada meja, ada pembicara, ada mic di sana. Tetapi kita udah berpindah kan sekarang. Jadi cyber physical system ini bagian dari itu. Jadi bagaimana kita berpindah dari ruang-ruang yang fisik, kita berpindah ke sistem. Nah, termasuk mau tidak mau, pengusaha kita harus bergerak ke arah itu. Jadi bahwa alat-alat fisik ini harus dihubungkan semuanya dengan internet. Jaringan pintar harus dikembangkan. Semua pengusaha UMKM kita harus masuk ke sistem ini. Tidak boleh lagi memadaikan diri dengan jualan secara tradisional. Yang modern pun tidak lagi sebenarnya tradisional. Mal-mal udah mulai kalah sekarang kan. Jadi orang tidak masuk lagi ke mal.
anak saya masih SMA, tapi sudah berjualan pakaian jadi, tapi sistemnya saya lihat pakai HP aja dia. Nah, ini yang kita maksud. Jadi, tetapi bagaimanapun kalau ini sudah masuk, jadi kita harus mempertimbangkan adanya serangan-serangan. 5 menit lagi Pak Wildan, 5 menit. Oke, kalau begitu saya percepat nih lari saja bahwa ingin saya katakan bahwa kita sudah berada di sini dan kita sebenarnya dari hidup di dunia yang ini nih. Nah, dari pilar-pilar teknologi ini kita main di teknologi macam-macam lah. Saya percepat saja. Ini saya mau ke sini. Pak Aulia, kami sadar betul dan kita perlu menyadarkan semua pelaku UMKM kita bahwa kalau kita sudah masuk ke sistem digital, ada keunggulan. Yang pertama apa? Biayanya menjadi ringan, menjadi efisien sekali. Kita mungkin tidak perlu lagi menyewa gedung yang belum punya gedung. Kalaupun ada nanti gedungnya untuk bersama, satu untuk rame-rame. Kemudian jangkauan kita luas, mudah dijalankan, dan yang penting sekali adalah memperpendek jarak kita. Jadi kalau selama ini kita harus bawa barang ke Medan menghabiskan waktu sekian, sekarang dalam detik sudah sampai barang kita kemana. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan. Ini hanya data saya pikir saya lewatkan. Ini yang paling penting. Bahwa kita biar ditanggapi apa yang disebut-sebut tadi oleh Pak Aulia, kita mau melangkah ke sini. Bahwa kita tidak boleh mati dengan pandemi ini. Kita harus berlari betul-betul. Jadi pandemi ini harus kita anggap sebagai pemicu untuk kita bergerak. Kami di Aceh, Provinsi Aceh, mencita-citakan paling tidak dalam akhir tahun ini itu sudah ada 28 koperasi yang melaksanakan sistemnya secara digital ini, menerapkan secara penuh. Kenapa 28? Satu kabupaten satu saja. Pak Aulia nanti kalau mau dibantu inilah. Jadi yang koperasi binaan kabupaten kita ambil satu-satu menjadi 23, tambah yang di provinsi 5, 28. Nanti di bawahnya kita usahakan secara masif, ini peran Pak Bukhari untuk terus-menerus menulis di Serambi mempromosikan kita agar ada 3.000 UMKM yang sudah beralih. Tadi saya lihat bahwa memang literasi, betul apa yang Pak Aulia bilang, literasi kita sudah tinggi untuk bidang IT ini. Tetapi harus saya akui juga bahwa belum banyak sesungguhnya pelaku koperasi dan UMKM kita yang sudah memiliki website, yang mereka sudah menjalankan sistem dengan itu. Oleh karenanya kami sekarang sedang mengusahakan ada kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satu yang sedang kami kerjasama adalah dengan penyedia IT untuk sistem keuangan. Tadi ada Pak Aulia menyebut ada kami sekarang sedang ini, saya sebut sajalah, yang untuk saat ini, untuk mempercepat proses digitalisasi koperasi UMKM, yang paling bawah ini pada poin 2, perbaikan proses bisnis bagi UMKM, kita sedang kerjasama dengan penyedia teknologi, termasuk dengan Link Aca, dengan Sakti, Kusu, Kodi, Aulia, Kualab, WSI. Kemarin ada masuk beberapa penyedia teknologi sistem keuangan khusus untuk koperasi. Kalau untuk UMKM lebih mudah, untuk koperasi sulit. Bagaimana nanti kita bisa berbelanja kayak berbelanja OVO. Jadi katakanlah ada sebuah koperasi nanti membayar iuran wajib, iuran pangkal melalui sistem. Jadi tidak lagi bawa uang, sudah pakai kartu. Nanti kalau misalnya berbelanja juga begitu pakai kartu. Jadi kita buat kerjasama antar lembaga ini, koperasi dengan Grab misalnya. Ini juga nanti pakainya tidak lagi pakai uang. Jadi sistem digital semuanya. Ini yang sedang kami kembangkan. Ini kalau ini disahuti dengan baik oleh OJK, kami sangat terbuka hati. Kami anggap ini sebagai dukungan yang luar biasa dari OJK di Aceh. Dan memang harus bergerak bersama, tidak boleh sendiri-sendiri. Oleh karenanya, apa yang kita lakukan hari ini, apalagi dengan media, alhamdulillah. Kemudian ini ada perluasan akses pasar. Perlu saya sampaikan bahwa selama ini kita sudah 2 menit lagi, Pak ya. 2 menit lagi ya. Ada galeri yang sistem offline, tetapi ini ada kita yang menggunakan digital
tempat berpameran yang kami beri nama dengan acehsel.co.id. Ini kami lahirkan, kami deklarasikan pada 1 April 2020 pada tahun ini. Pada tahun ini yang kemudian didukung kembali oleh ada Pergub, ada SE, ada surat edaran gubernur. Ini yang ingin saya katakan. Mohon Pak Bukhari sekarang terus dibuka di HP-nya atau di mana saja yang mendengar hari ini, buka acehsel.co.id. Kita akan melihat produk-produk dari 23 kabupaten kota. Kemarin saya buka sudah tercatat di sana 1.444 produk hasil UMKM Aceh. Cuman ini belum sistem penjualan langsung, penjualan melalui kantor kita, tetapi penjualannya langsung terhubungkan antara pelaku UMKM, pemilik produk dengan dengan masyarakat. Mereka langsung nanti terkoneksi melalui inilah yang kami lakukan. Saya tidak tahu apakah yang nanti direncanakan oleh OJK yang tadi disebut ada UMKM mu itu sejenis ini atau ada perbedaan. Kalau memang ada sejenis atau ada lebih bagus, nanti data-data dari sini tinggal kita konekkan ke sana. Semakin banyak marketplace yang online, saya pikir semakin bagus. Karena sebagian mereka yang sedang memasarkan produknya di sini dari berbagai kabupaten juga ada yang masuk ke berbagai media yang sudah ada di tingkat nasional yang punya swasta seperti Lazada dan macam-macam lah. Jadi ini ke depan arah kita Pak Aulia dan teman-teman dan pendengar Seram di Indonesia yang berbahagia. Mohon kami didukung dengan sesungguhnya bahwa kami betul-betul akan menyahuti segala bantuan, segala kerjasama, segala konektivitas dengan semua pelaku UKM, terutama dengan pelaku koperasi dan dengan semua lembaga yang ada agar produk UMKM di Aceh bisa mendunia. Terakhir Pak Bukhari, bahwa Kementerian menitipkan kepada saya selaku Kepala Dinas ada 5 produk unggulan yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama kopi dan turunannya, nilam dan turunannya, fashion dan turunannya, kuliner dan turunannya. Fashion itu begini Pak Bukhari, dicita-citakan bagaimana kalau kita naik haji, ini saya ulang-ulang kata-kata ini, kalau kita naik haji, di semua toko-toko yang ada di sekitar Masjidil Haram itu diperjualbelikan jubah, kopiah, made in PD, made in Melabu. Itu cita-cita yang diharapkan oleh Pak Menteri, khususnya untuk pakaian muslimah. Kuliner juga begitu. Bagaimana kalau kita naik Garuda, entah kemana, yang dibuka ketika kita disajikan konsumsi misalnya ke mamah yang sudah disasetkan yang kecil-kecil. Kopi juga kopi gayu dan seterusnya. Ini yang diharapkan. Tapi salah satu syarat tadi adalah legalisasi, sertifikasi, terutama sertifikasi halal. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Sekiranya ada kekurangan dalam percakapan, dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Wildan, sudah memaparkan data-datanya secara lengkap, kemudian visi dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Saya rasa seluruh peserta yang ada di kamar Zoom ini sudah mencatatnya, mungkin nanti akan bertanya. Terima kasih atas waktunya yang tepat. Saya kira ciri-ciri akademisi memang sangat menghormati waktu. Beda dengan politisi ya Pak Wildan. Baiklah, sekarang kita beri kesempatan kepada Pak Sunarto. Ini praktisi yang digital ya. Ini seperti disampaikan oleh Pak Aulia tadi. Ini memang kita harus berterima kasih hari ini kita bisa berjumpa secara langsung walaupun via digital ini. Mudah-mudahan kita bisa mencuri ilmu beliau ini. Jarang-jarang ini bisa dengan kita. Pak Sunarto, kami berikan waktu 30 menit ya, sekitar 30 menit. Mudah-mudahan banyak hal nanti yang disampaikan akan menjadi pengetahuan baru bagi peserta yang ada di kamar Zoom ini. Silakan Pak Sunarto. Terima kasih banyak Pak Bukhari. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara Serambi, acara OJK. Pak Aulia terima kasih, dan Pak Dr. Wildan terima kasih juga.
Untuk waktunya saya bisa menjelaskan memperwakilan Grab, dan saya Sunarto dari Business Development Grab Kios. Nah, hari ini saya akan share apa-apa saja yang akan dikerjakan pihak Grab dengan teman-teman yang bisa mensupport teman-teman UKM. Oke, saya mulai saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, salam dari Grab Team, halo UMKM di Kota Aceh. Kenapa kita harus bangga jadi UMKM? Faktanya, UMKM itu sebenarnya mendominasi jumlah unit usaha yang ada di Indonesia. Dan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, jumlah UMKM di Indonesia itu jumlahnya mencakup 98% dari total unit usaha yang ada. Tapi faktanya dari sekian banyak, itu hanya ada 23 juta yang mengerti teknologi dan akses internet. Jadi bayangkan dari 62 juta jiwa, hanya 23 juta yang mengerti, Pak, usaha yang menggunakan teknologi. Dan ini pengennya itu semuanya bisa mengenal teknologi dan mengerjakannya secara bersama, karena zaman sekarang merupakan zamannya teknologi. Nah, bisa dilihat dari sini slide-nya. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa ketahui bahwa pertumbuhan e-commerce atau teknologi di Indonesia merupakan yang tercepat dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Nah, pertumbuhannya itu bahkan bisa dilihat dari data mencapai 78%, dan masing-masing penduduk Indonesia membelanjakan di internet atau di e-commerce itu mencapai 3 jutaan per orangnya. Jadi teman-teman usaha UKM itu sangat menarik banget di bidang teknologi, karena di sini sangat membantu banget di seluruh Indonesia bisa membelanjakan produk-produknya. Nah, untuk dapat berkompetisi di zaman sekarang atau zamannya teknologi, maka kita harus perlu mengetahui apa-apa saja yang kita perlukan untuk menjalankannya. Yang pertama, produk yang menjawab kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan? Mungkin seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Nah, pengolahan bisnis yang baik dan berkesinambungan seperti yang dijelaskan sama Pak Wildan tadi. Itu kita harus mengetahui pengolahannya seperti apa, caranya seperti apa, segmennya kemana. Pengetahuan pemasaran produk secara digital. Nah, pengetahuan dan pemasaran produk secara digital yang kita ketahui saat ini seperti digital e-commerce yang lagi ngetrend. Karena apalagi pada saat zaman pandemi ini banyak sekali masyarakat kita yang mungkin tidak keluar, tetapi melalui handphone saja mereka sudah bisa membelanjakan produk-produk. Harapannya ke depannya teman-teman UMKM semua bisa menjual produknya di platform-platform tersebut. Nah, yang keempat, menciptakan brand image yang baik. Nah, seperti juga yang diceritakan sama Pak Wildan, bahwasan kita harus memiliki bentuk image atau brand produk kita yang lebih bagus. Packagingnya kah, apakah plastiknya kah, itu lebih bagus dan lebih menarik perhatian dari customer kita. Nah, proses logistik yang cepat, aman, dan mudah digunakan. Jadi kita ambil contoh, kita Grab itu bisa mengantar produk-produk dari Bapak Ibu sekalian di sekitarnya. Nah, Grab for Good itu menggunakan teknologi untuk kebaikan dan kesejahteraan Indonesia, meningkatkan inklusi digital dan aksesibilitas, memberdayakan pengusaha mikro dan wirausahawan, memastikan setiap orang bisa menikmati manfaat dan ekonomi digital. Caranya seperti apa sih dan bagaimana kita ingin men-sharingnya? Nah, Grab hadir untuk melayani setiap orang dari Sabang sampai Merauke. Dari kita semua sudah ada di setiap kota yang ada di Indonesia, hampir melayani 236 kota di Indonesia dan terus berkembang. Dan sudah memperdayakan lebih kurang 6,5 juta jiwa, berkontribusi 78 triliun terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2019. Nah, kita ingin perkenalkan yang pertama itu adalah beberapa unit usaha bisnis yang ada di Grab, yaitu yang pertama Grab Kios yang sekarang saya pegang saat ini. Nah, Grab Kios ini sebenarnya apa sih produknya? Ini sangat bermanfaat untuk banyak teman-teman untuk usaha kecil menengah, di mana tidak perlu memiliki modal yang sangat besar, karena melalui platform aplikasi Grab Kios kita bisa jualan pulsa, tagihan PPOB,
BPJS, dan lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah capek-capek keluar lagi ke counter, tapi kita aplikasi GrabKios kita bisa beli pulsa dan bayar tagihan bulanan maupun pembayaran BPJS. Jadi tidak perlu lagi keluar rumah, hanya menggunakan handphone, Bapak Ibu sekalian bisa melayani itu semua. Nah, hingga hari ini GrabKios sudah memperdayakan lebih dari 2,6 juta mitra yang tersebar di lebih kurang 500 kota. Bahkan sampai di Aceh kita sudah ada. Nah, ini ada sedikit video yang mungkin bisa Bapak Ibu perlihatkan. Apa itu GrabKios? GrabKios adalah sebuah aplikasi yang menyediakan produk dan layanan andalan yang bisa kamu tawarkan ke pelanggan dan dijamin menguntungkan. Mulai dari kirim uang, bayar segala jenis tagihan, pulsa dan paket data, hingga isi saldo mitra Grab dan mendaftarkan mitra Grab baru. Terus, apa aja sih keuntungan setelah jadi mitra GrabKios? Mari kita bedah. Misalnya, kamu jual pulsa atau paket data minimal 200.000 per hari dan kamu ambil keuntungan kisaran 10 hingga 20%. Dalam 1 bulan, potensi keuntungan yang bisa kamu raih sebesar Rp600.000. Wow, banyak banget ya. Selanjutnya, misalnya kamu aktif bertransaksi pulsa dan paket data, bayar tagihan, kirim uang, potensi keuntungan per bulan bisa sampai Rp1.125.000. Gak cuma itu, GrabKios selalu kasih banyak keuntungan melalui program berhadiah dan promo-promo menarik yang bisa kamu cek infonya di menu notifikasi. Satu lagi yang gak kalah penting, untuk mitra GrabKios baru bisa menikmati promo spesial saat bertransaksi pakai kode promo Coba GrabKios, Coba Kirim, dan Coba Lagi. Bahkan, kode promonya bisa dipakai berkali-kali. Mantap banget kan untungnya? Yuk jadi mitra GrabKios sekarang juga. Cara jadi mitra GrabKios. Pertama, unduh aplikasi GrabKios di Google Play Store. Setelah berhasil diinstal, buka aplikasi GrabKios. Kemudian, masukkan nomor HP atau email, lalu klik mulai berjualan. Selanjutnya, kamu akan terima SMS yang berisi kode OTP dan masukkan kode OTP-nya. Setelah itu, klik verifikasi. Isi data diri dan toko jika ada. Jangan lupa juga untuk buat password akun GrabKios kamu. Selamat, akun mitra GrabKios telah berhasil dibuat. Gampang banget kan jadi mitra GrabKios? Yuk, unduh aplikasinya sekarang. Jadi sangat simpel banget aplikasi GrabKios, di mana teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaati aplikasi GrabKios untuk menjadi penghasilan tambahan seperti jual pulsa atau menggunakan pulsanya sendiri. Karena harganya itu jauh sekali lebih murah. Kita ambil contoh pulsa yang 100.000 yang kita jual melalui aplikasi GrabKios itu hanya 97.000, dan itu hanya berdasarkan dari provider salah satu Telkomsel. Nah, kita begitu banyak provider lainnya dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan untuk pembayaran token, rekening registry itu harganya sangat terjangkau yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, siapa-siapa saja sih yang bisa menjadi mitra GrabKios? Nah, yang menjadi mitra GrabKios itu bisa dari toko kelontong, toko handphone, bahkan untuk teman-teman yang dari individual bisa menjadi mitra kita. Nah, keuntungannya seperti dijelaskan di video, bahwa misalnya kita menjual produk, pulsa, dan paket data, itu satu hari 200.000 omsetnya, penjualan bulanan 6 juta, harga yang dilebihkan ke pelanggan atau yang kita cas, itu bisa mendapat keuntungan 10-20%. Nah, Bapak Ibu bisa melihat semua keuntungan di sini, itu per bulannya totalnya bisa mendapatkan 1 jutaan. Nah, proses registrasi seperti dijelaskan itu sangat mudah. Tinggal kita masukin nomor handphone, OTP, maka kita akan diproseskan ke mitra GrabKiosnya. Sangat mudah banget langkah-langkahnya, jadi saya akan percepat saja.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting untuk verifikasi. Di GrabKios sendiri kita butuh verifikasi data Bapak Ibu sekalian menggunakan nomor KTP dengan foto selfie dengan KTP. Karena kita memiliki syarat yang berasal dari perusahaan. Nah, kalau untuk teman-teman yang memiliki usaha kecil menengah, yang memiliki toko seperti baju, pakaian, bahkan toko kelontong, itu disarankan untuk memfoto toko-tokonya menggunakan aplikasi platform GrabKios. Nah, setelah itu kita boleh ajukan verifikasinya. Nah, teman-teman, saya mau Bapak Ibu sekalian, saya ingin tampilkan kode referral, ingin menjelaskan kode referral yang ada di GrabKios itu apa sih? Bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki aplikasi GrabKios dan ingin mendapat penghasilan tambahan tanpa mengeluarkan modal. Jadi Bapak Ibu sekalian hanya memiliki handphone, download aplikasi GrabKios, maka Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Caranya seperti apa? Di setiap aplikasi GrabKios Bapak Ibu sekalian itu memiliki kode referral. Nah, kode referral itu yang Bapak Ibu sekalian gunakan untuk mengajak saudara, sahabat, atau tetangga di sekitar kita untuk menggunakan aplikasi GrabKios dan akan mendapatkan keuntungannya. Nah, caranya bisa dilihat seperti ini. Kalau sudah memiliki aplikasi GrabKios, itu ada referral mitranya. Nah, setiap referral mitra yang Bapak Ibu sekalian kenalkan, maka akan mendapatkan 25.000 dengan syarat dan ketentuan tertentunya. Tapi syaratnya sangat mudah banget. Nah, kita perlihatkan keuntungannya. Nah, ada 10 teman kita yang kita daftari menjadi mitra GrabKios dengan melakukan transaksi minimal 60.000. Contohnya isi pulsa, isi paket data dalam sebulan, maka Bapak Ibu sekalian berhak mendapatkan 25.000 per satu mitranya. Jadi kalau ada 10 dikali 10 mitra itu 250.000. Kalau ada 75 mitra maka akan dapat 1.875.000. Tanpa mengeluarkan modal, Bapak Ibu sekalian bisa mendapat keuntungan. Nah, dananya itu masuk ke mana? Dana kita itu terhubung dengan OVO. Jadi kalau dengan OVO, itu dananya akan terhubung di sana. Nah, itu bisa ditarik ke rekening. Nah, teman-teman sekalian, kita ingin menjelasin di luar ada divisi unit yang bernama GrabKios, kita juga ada divisi unit yang bernama GrabFood, jasa pengantaran makanan. Nah, GrabFood-nya ini sendiri untuk di Provinsi Aceh kita masih hanya ada, bentar saya lihat dulu datanya. Oke, GrabFood hanya ada di Kota Banda Aceh, di mana ini bisa membantu banget teman-teman usaha kecil menengah yang buka jual makanan. Nah, seperti apa GrabFood-nya? Nah, sejak GrabFood diluncurkan pada tahun 2016, kami dan merchant partner kami tumbuh bersama dengan sangat pesat dan sudah lebih dari 190 kota dan lebih dari jutaan pesanan per bulannya. Nah, ini beberapa mitra kami yang sangat terkenal yang sudah bergabung dengan layanan GrabFood. Nah, melalui aplikasi GrabFood ini, mengapa perlu bergabung dengan GrabFood? Akses ke pelanggan usaha Anda dengan mendapatkan akses jutaan pelanggan Grab. Bahkan kita membantu mempromosikan produk dan layanan makanan yang Ibu sediakan, Bapak sediakan. Nah, tanpa perlu staf tambahan, karena yang akan mengirim produk-produk Bapak Ibu sekalian dalam jual makanan, itu adalah driver Grab yang sudah bekerja sama dengan Grab. Nah, aplikasi resto pilihan, jadi Ibu bisa bekerja sama dengan GrabFood menjadi resto pilihan. Nah, untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin bekerja sama dengan GrabFood di Kota Banda Aceh, maka bisa langsung hubungi teman saya yang ada di Provinsi Aceh, namanya Muhammad Taufiqul Aman, nomor teleponnya sebagai berikut. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau catat, saya kasih waktu sekian detik untuk mencatat nomor telepon yang ada di layar tersebut. Ini khusus untuk teman-teman menengah yang memiliki usaha bisnis makanan, baik home industri makanan ringan, catering dan sebagainya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu sekalian catat nomor teleponnya,
Harap hubungi untuk lebih jelas mengenai kerjasama GrabFood ini seperti apa. Tapi pengen kita jelasin, GrabFood ini benar-benar sangat membantu teman-teman usaha, yang khususnya jualan makanan. Karena banyak platform digital yang bingung, banyak usaha kecil menengah yang bingung menjual makanannya menggunakan cara apa. Biasanya dengan cara tradisional seperti memperkenalkan ke teman-teman di tetangga, sahabat-sahabat kita yang kita kenal, tetapi melalui aplikasi Grab, maka kita bisa pesan makanan yang ada di sekitar kita, dan otomatis makanan yang Ibu jual itu akan dipromosikan oleh tim kita. Nah, di luar aplikasi atau layanan GrabFood, kita juga memiliki divisi layanan yang lainnya, yaitu Grab Express. Nah, ini bagus banget untuk teman-teman yang memiliki atau Bapak Ibu sekalian yang memiliki usaha pakaian pakaian elektronik atau apapun itu yang bisa dikirim langsung setiap saat, yaitu menggunakan Grab Express dan diperbantukan oleh mitra driver kita. Nah, mitra Grab Express ini sebenarnya dibentuk untuk hadir membantu UMKM Indonesia mengembangkan usaha mereka dengan menggunakan teknologi. Jadi kita nggak usah berpikir susah, gimana sih kita mau kirim barang kita dengan cepat, sedangkan orangnya sudah telepon nih, butuh barangnya mau cepat-cepat datang. Nah, melalui Grab Express lah kita bisa membantunya dengan harga terjangkau dan ekonomis. Nah, fitur khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM di Indonesia, maka Bapak Ibu sekalian bisa melihat layanan kita. Kita ada terbaru layanan Grab Express Card, tapi akan kita di sini bisa lihat langganan pakai hemat, bukti pengiriman pelacak langsung, cash on delivery juga bisa, dan pemesanan melalui web. Nah, yuk gabung menjadi juragan Grab Express bagi teman-teman yang memiliki usaha pakaian, aksesoris, elektronik, itu bisa langsung menghubungi teman kita, saya Jahajaji, di nomor telepon berikut ini. Saya berikan waktu beberapa menit atau beberapa detik untuk Bapak Ibu sekalian mencatat nomor telepon untuk teman-teman kita yang ada di Provinsi Aceh dalam layanan Grab Express. Oke, bersama kita dapat terus bisa meningkatkan taraf hidup wirausaha. Pastikan di zaman pandemi ini Bapak Ibu sekalian tetap semangat menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang bagi jutaan wirausaha mikro melalui GrabFood, Grab Express, dan penghasilan tambahan melalui Grab Kios. Memastikan setiap orang dapat menikmati manfaat dari ekonomi digital. Pastikan Bapak Ibu sekalian bergabung berjualan melalui aplikasi Grab, karena salah satu pilihan yang bisa membantu banget dalam menjual produk-produk yang sudah Bapak Ibu jual sekarang ini. Nah, tambah sukses dan mendorong pertumbuhan ekonomi bersama Grab for Good. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan presentasi saya. Salam sejahtera. Pak Bukhari ya Pak ya? Ya. Ya, terima kasih Pak Sunarto. Saya kira luar biasa pemaparannya hari ini. Ternyata sangat praktis ya Pak Sunarto ya. Artinya yang dengan dengan nomor kontak yang bisa dihubungi, keunggulan dari masing-masing baik Grab Kios, Grab Food, kemudian Grab Express. Saya kira ya tidak ada istilah lagi orang yang malas ya, kecuali malas ya, tapi usahanya sudah bisa terbuka sebetulnya. Seperti yang disampaikan di ujung pengantar Pak Sunarto tadi, bahwa memang 97 atau 98% usaha nasional itu berada di UMKM sebetulnya, yang bisa menghidupkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan itu yang bisa membantu apalagi di tengah pandemi saat ini yang tidak ada alasan sebetulnya kita kehilangan job sepanjang kita memang masih mau berusaha lebih serius tentang terutama untuk diri sendiri, saya kira Pak Sunarto. Baik, ini tentu
selanjutnya kita akan ada beberapa pertanyaan yang muncul. Untuk ini saya bacakan dulu yang diajukan secara tertulis. Nanti kita akan persilakan kepada mereka yang ada di kamar Zoom ini. Ini ada pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Vivi Hindria Sari. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Wildan. Pak Wildan, saya mau tanya apakah koperasi yang ada pergantian pengurus perlu melakukan perubahan akta notaris? Terima kasih. Itu aja dulu, Pak. Silakan Pak Wildan. Langsung ya? Ya, langsung saja Pak Wildan. Oke. Memang ini sedang saya baca-baca sebenarnya dari Vivi Hindria Sari, perubahan akte notaris jika terjadi perubahan apa namanya struktur kepengurusan. Kalau ini saya tidak bisa hafal semuanya menyangkut dengan itu. Saya persilakan Vivi nanti berhubungan dengan ada bidang kelembagaan di dinas, baik melalui dinas kabupaten kota maupun dinas provinsi. Saya tidak diberitahukan Vivi ini nama koperasi apa dan menjadi binaan kota mana, apakah provinsi atau bukan. Kalau binaan provinsi langsung ke kami, nanti bisa diberi penerangan, bahkan ditunjuk akte notaris yang sudah bekerja sama, yang sudah punya sertifikat khusus untuk pengubahan akte notaris. Nah, tapi sepemahaman saya kayaknya enggak sih, enggak perlu ya. Hanya diberi laporan saja bahwa sudah ada RAT, rapat anggota tahunan, diberi laporan kepada dinas sebagai lampirannya yang lengkap, termasuk siapa-siapa yang hadir pada saat itu dan berita acara rapat. Nah, yang saya katakan tadi sebagai keterangan tambahan, jika misalnya koperasi yang selama ini bergerak di bidang simpan pinjam masih konvensional, mau beralih ke syariah, dan memang harus semuanya beralih ke syariah, segera mengajukan perubahan sistem, karena itu sudah perubahan sistemnya dari konvensional ke syariah, itu wajib akte notaris yang baru. Wajib kita mengirim itu ke Kemenkumham Jakarta. Selama ini cukup dengan surat dari kepala dinas saja, atau paling hebat meminta surat dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Tapi sekarang tidak. Semua yang berhubungan dengan akte notaris itu ditembuskan, diminta persetujuannya ke Kemenkumham, sama dengan perusahaan-perusahaan PT dan CV. Itu jawaban saya untuk PV. Tapi ini ada satu lagi yang sudah sempat saya baca, biar sekalian Pak Bukhari, dari BISMI, apa namanya tadi? BISMI. Dia meminta kita, termasuk OJK diminta, membantu desain kemasan untuk ikan asin. Ini saya tertarik betul ini. Jadi ini produk yang unik, produk yang aneh di mata orang banyak, terutama anak muda mungkin tidak mau bergerak di bidang itu. Jadi diminta kemasan. Kalau Anda berada di Banda Aceh, saya tunggu besok pagi terus ke kantor. Nah, jadi biar dibina oleh anak-anak saya di sana, Anda langsung tidak perlu ketemu dengan Pak Wildan lah. Di sana ada PLUD. Nah, jadi bisa bertemu dengan konsultan kami di PLUD, mereka akan membimbing Anda apa yang Anda maui. Desainnya, karena memang kalau desain ikan asin ini sudah bagus, kita bisa ekspor nanti, jadi tidak bau lagi. Jadi masuk pesawat, masuk mobil pun udah sedap kan. Kalau selama ini kita beli ikan asin harus ikan di luar mobil. Jadi ini saya dukung. Itu Pak Bukhari sementara. Ya, terima kasih Pak Wildan sudah menjawab dua pertanyaan. Supaya ini lebih hidup, saya mengundang teman-teman lain peserta yang ada di kamar Zoom ini. Silakan tunjuk tangan, dan bagi 5 orang yang pertama itu akan mendapat tambahan voucher Rp100.000. Jadi yang tadi sudah dapat, kemudian dapat lagi double dapatnya. Jadi Anda akan mendapat voucher Rp200.000 nantinya bagi mereka yang bertanya untuk 5 yang pertama. Silakan. Siapa yang mau tunjuk tangan dulu? Ayo.
Ada? Siapa sih? Tolong. Darwina, siapa? Mau tunjuk tangan siapa? Saya tidak bisa melihat secara jelas. Siapa saudara? Saya, Pak. Oh ya, ya, Ibu Bismiana ya. Ya, silakan dibuka mutnya. Buka. Halo. Video. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tolong ditujukan. Saya kepada Pak Wildan. Oh, Pak Wildan lagi. Ya. Silakan Bu Bis. Silakan Bu. Tadi kan udah dijawab juga pertanyaan saya masalah saya Aceh Besar nih Pak. Jadi kemana saya harus pergi untuk meminta orang koperasi untuk membantu saya dalam segi kemasan? Ya. Ini Aceh Besar ya. Saya jawab langsung aja biar cepat. Iya, boleh. Silakan. Saya kan dari Aceh Besar, dari Lepung. Biar di Lepung, Bu ya. Oke, saya jawab ini dulu biar cepat ya. Yang pertama, biar tidak melangkahi dinas kabupaten kota, Anda bisa langsung ke dinas yang ada di Aceh Besar. Kalau tidak salah, sekarang kantornya sudah pindah sementara ke Lambaru, dekat di situ. Kemudian di Aceh itu hanya ada 2 PLUD UMKM, yang satu di provinsi, yang satunya di Aceh Besar. Anda juga boleh langsung ke sana, dan konsultan di Aceh Besar itu super. Nah, jadi boleh Anda bergabung dengan PLUD Aceh Besar. Kalau tidak salah saya di Samahani. Tapi nanti kalau di sana tidak selesai, kami menunggu di dinas provinsi. Demikian. Terima kasih. Iya, ada lagi? Ibu. Oh ya, Ibu Darwina ya. Ya, silakan dibuka itu. Mutnya suaranya belum muncul ya. Silakan Bu Darwina. Silakan dibuka. Bu, bisa dibantu, Man? Udah, Pak. Udah, silakan. Mau ke siapa ditujukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Darwina, mewakili ownernya Wina Mandiri, dan saya juga membina beberapa UKM, Pak, di Gampung Lamkenung, dan alhamdulillah kami sudah berproduksi ini, Pak. Ini namanya dodol amla. Jadi sekarang karena bimbingan masyarakat, untuk membimbing masyarakat kami untuk berproduksi produk UKM, kami kan rencananya mau membuka sebuah koperasi gitu, koperasi di Gampung. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa saja yang harus kami lakukan, atau misalnya cara bagaimana kami membuka sebuah koperasi dari nol, Pak, dari pertama sekali, karena memang dasarnya memang tidak ada koperasi. Itu aja, Pak. Ini dari boleh mana siapa nih? aja yang menjawab, Pak? Boleh Pak Wildan, boleh Pak Bukhari. Terima kasih. Itu aja, Pak. Ya, silakan Pak Wildan. Ibu dari mana tadi? Aceh Besar atau dari mana? Aceh Besar, Pak. Gampung Lamkenung, Kecamatan Darussalam. Oh, Darussalam, dekat. Iya, Pak. Ya. Begini dia. Kita mau bentuk koperasi, rencana anggotanya Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang. Itu boleh menjadi binaan provinsi. Tetapi kalau hanya anggotanya di satu kabupaten saja, misalnya Aceh Besar saja, apalagi satu kecamatan saja, itu langsung menjadi binaan kabupaten. Jadi saya anjurkan malah kalau ini pertama bergerak di bidang usaha mikro, bagusnya saya sarankan ke Aceh Besar saja.
Jadi langsung ke Janto atau yang kantor yang sekarang sudah sementara di Lambaru. Apalagi ini dodol amla. Dodol amla dia akan mendapat bimbingan lebih lanjut dari PLUT yang ada di Aceh Besar. Mereka akan membina Anda. PLUT Aceh Besar saat ini perlu saya sampaikan sedang bekerja sama dengan BI malah. Jadi kerjasama dengan BI untuk mengembangkan UMKM yang berkualitas sehingga mereka menjadi lebih besar. Jadi begitu saya pikir. Jadi yang provinsi hanya yang jika anggotanya lebih dari 3 kabupaten kota. Yang kedua, betul. Kayaknya jaringan di Pak Wildan ini. Saya sampaikan sedikit. Iya, jadi ulang saja Pak, tadi terputus. Oh, enggak dengar ya? Iya, terputus tadi Pak, diulang sedikit. Jadi saya anjurkan tim Darwina, Wina Mandiri ini ke Kabupaten Aceh Besar karena nanti akan dibina oleh PLUT yang ada di Aceh Besar. Mereka punya konsultan yang bagus-bagus di sana. Jangan semuanya ke provinsi, nanti overload juga kami kan. Kecuali memang dari awal berdirinya sanggup menyediakan anggota yang dari luar Aceh Besar, minimal 3 lah. Jadi anggota koperasi itu yang lintas kabupaten baru boleh menjadi binaan provinsi. Yang kedua, kalau Anda sudah punya koperasi, misalnya mau membentuk menjadi pusat. Tadi saya sebut ada KUD. KUD itu binaan kabupaten. Tetapi begitu pusatnya menjadi binaan provinsi. Terganggu lagi ya jaringannya. Oke. Macet-macet Pak Wildan. Waduh. Saya memang bentuk sajalah. Oke Pak Wildan. Baik, ini ada pertanyaan yang diajukan ke halo. Ini baik, tadi agak macet-macet Pak Wildan. Ini ada pertanyaan yang diajukan kepada Pak Sunarto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rafida. Saya usaha butik baju di Kota Banda Aceh. Toko saya di Jelingki, pas di samping Cutnun Kopi Jelingki. Selama pandemi ini, penjualan saya menurun drastis sampai 90%. Ditambah Lebaran yang lalu juga tidak banyak penjualan. Mohon jika ada solusi lain dalam strategi pemasaran selain kita melalui Grab Kios tadi, atau jika ada kemudahan untuk dipromosikan oleh Dinas Koperasi. Mohon pencerahannya. Ini dua-dua masuk pertanyaan ini, tapi pertamanya dulu ke Pak Sunarto. Silakan Pak Sunarto dari Ika Rafida. Ini tetangga saya di Lingke ini. Ya, silakan. Ibu Ika. Biasa terus terang kita ada kerjasama juga dengan beberapa platform yang lain. Biasa usaha baju di daerah itu sangat diminati oleh teman-teman di beberapa di area di luar provinsi Aceh. Terus terang, mungkin Ibu bisa bergabung di platform seperti Shopee atau Tokopedia, di mana kita juga sudah bekerja sama dengan mereka juga dari Grab Express-nya, terutama Tokopedia. Nah, pada saat Ibu sudah bergabung di Tokopedia, Ibu bisa memasarkan atau mengupload produk-produk Ibu dan bekerja sama dengan tim marketing yang ada di sana. Nah, di sanalah mereka akan mengajarkan ke Ibu secara langsung bagaimana produk Ibu itu bisa laris. Nah, karena mereka memiliki beberapa program seperti flash sale dan sebagainya. Yang pasti program-program tersebut akan menguntungkan kepada pihak Ibu dalam menjual pakaian atau baju.
Nah, Ibu juga bisa melakukan platform seperti Instagram atau Facebook, Ibu. Nah, biasanya itu sangat diminati oleh anak muda maupun teman-teman yang melek teknologi, karena mereka sekarang lebih banyak melihat Facebook, Instagram maupun Tokopedia untuk membeli barang. Karena beberapa orang yang selama ini tidak melek mengenai teknologi seperti Instagram, Facebook, itu kan hanya platform untuk berkenalan atau melihat-lihat video dan sebagainya. Sebenarnya tidak juga sih, Bu. Nah, platform itu lebih banyak digunakan sekarang untuk melihat model pakaian, model baju. Jadi Ibu boleh belajar untuk memasarkan produk-produknya melalui Instagram, Facebook, bahkan kerjasama dengan Tokopedia. Dan di sana Ibu juga mulai belajar untuk memfoto pakaian jenis Ibu yang merasa lebih unik, pakaiannya yang bisa dijual. Nah, kalau pakaian saya tidak ada pakaian unik, pakaian biasa aja, tidak ada masalah, Bu. Yang penting cara berfoto kita pakaian tersebut harus terlihat bagus dan terlihat indah. Jadi customer kita itu akan lebih menarik untuk membelinya. Nah, kenapa harus bekerja sama dengan platform seperti Tokopedia? Yang kita ketahui Tokopedia adalah salah satu platform di Indonesia yang sangat besar, di mana platform tersebut memiliki begitu banyak voucher yang bisa digunakan untuk customer, yang dipakai oleh customer. Nah, tapi saran saya untuk menjadi seller Tokopedia itu gampang banget, Bu. Ibu download aplikasi Tokopedia, nanti Ibu ada bagian supportnya, nanti Ibu bisa cari tahu di bagian sananya. Tapi saran saya, Bu, mulai dari berbagai platform digital seperti Facebook, Instagram, itu tidak ada salahnya. Walau susah mengerti, tapi pelan-pelan pasti bisa, Bu. Itu saja sih, Pak, dari saya. Terima kasih. Kalau Tokopedia itu berbiaya nggak, Pak Sunarto? Tokopedia kenapa, Pak? Sorry. Berbiaya dia apa? Bagaimana? Besar biaya atau seperti apa? Nah, terus terang Pak, untuk biayanya saya kurang tahu, tetapi memang ada fee untuk kerjasamanya, Pak. Tetapi setahu saya itu sangat kecil, Pak. Kecil ya? Iya, iya, iya. Karena mereka juga sangat mendukung usaha UMKM juga. Ya. Terima kasih Pak Sunarko. Ini perayaan yang sama tadi juga ditujukan kepada Pak Wildan ya. Pak Wildan di mana posisinya? Oh, sudah ada. Apakah ini memungkinkan dipromosikan oleh koperasi? Pak Wildan. Saya tidak dengar tadi, terputus sebentar tadi. Apa pertanyaannya? Ya, dia ini Ibu Ika Rafida ini usahanya dia turun drastis sampai 90% akibat pandemi ini. Dia tidak bisa mempromosikan dia punya usaha butik baju di Kota Banda Aceh di Lingke itu, Pak. Tapi penjualan dia sangat kesulitan saat ini. Tadi Pak Sunarko sudah menjelaskan bisa dengan Facebook, Instagram dan sebagainya. Kemudian dia juga bertanya apakah koperasi memungkinkan untuk memberi kemudahan untuk dia mempromosikan usahanya itu. Terima kasih Pak Wildan. Nah, inilah yang saya sebut tadi marketplace yang kami punya. Punya dua media. Oh, tunggu. Udah hidup? Sudah, ya, bisa kami lihat. Kami memiliki dua media promosi. Yang satu galeri, itu ada di kantor, tapi itu kan fisik, bentuknya gedung. Saat ini belum bisa kita fungsikan secara maksimal. Oleh karenanya sejak April saya katakan tadi kita sudah membentuk ACSL ini. Tolong masuk aja ke sini mendaftar. Jadi di sana ada foto. Terganggu. Terputus ya Pak Wildan. Oh iya. Ya. Ya silakan, sudah lancar. Ya. Jadi ini masuk ke sini aja, mempromosikan di sini. Jadi ini salah satu fasilitas. Nanti kalau dikembangkan lagi oleh Pak Olia dengan UMKM-mu, ini ada marketplace satu lagi. Jadi semua media ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Dan kami tadi sudah mengatakan bahwa ada rencana kami untuk malah lebih maju. Kami akan bekerja sama dengan beberapa pihak yang menyediakan teknologi yang bisa memberi langsung sistem keuangannya secara digital. Jadi ini akan, kalau link aja malah untuk di Kota Banda Aceh sudah banyak, termasuk nyak-nyak yang berjualan di Pasar Landingin itu mereka sudah terhubung dengan link aja. Kalau Sakti, Kuso, Kodi, Olia ini masih dengan Kementerian Jakarta, kita akan mengundang juga ke sini. Tadi kalau tidak salah ada juga yang mempertanyakan di sini, ada enggak kalau misalnya yang
anak-anak kita, anak muda Aceh yang menjual jasa UMKM-nya di bidang jasa teknologi, silakan datang ke kantor kami untuk kami pertemukan dengan semua UMKM dengan semua koperasi agar mereka bisa masuk ke koperasi untuk membantu mereka menyediakan teknologi aplikasi sekaligus yang aplikasi keuangan ini. Ini barangkali jawabannya. Baik, terima kasih ya Pak Wildan. Saya kira sudah ada solusinya buat Ibu Ika tadi ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya untuk Pak Sunarto lagi. Setelah ini nanti kita akan undang lagi peserta di kamar Zoom ini. Pak Sunarto ini begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Agustina. Saya dari instansi Mimi Lia Bakri. Saya ingin bertanya kepada Bapak Sunarto. Saya punya kendala dari GrabFood. Bagaimana cara kita mengetahui pesanan kita berapa masuk tiap harinya? Terkadang saya masuk orderan yang barang tidak ready. Apa ada aplikasi ke depannya untuk memudahkan kita mengetahui berapa pesanan kita yang masuk seperti GoFood? Waalaikumsalam. Itu Pak Sunarto. Ya, terima kasih Pak Bukhari. Halo Bu, ingin kalau di GrabFood itu sebenarnya bisa melihat ya track record. Mungkin masalah sistem aja. Nanti Ibu bisa menghubungi nomor telepon yang tadi kita kasih Bu. Nah, Ibu bisa menghubungi cara sistemnya untuk melihat itu seperti apa. Karena di platform merchant-nya itu ada kelihatan sih caranya Bu. Dan misalnya ada produk yang sudah habis, itu Ibu bisa hilangkan juga produknya agar tidak bisa dipesan oleh customer Ibu di luar sana. Kalau misalnya produknya sudah habis di toko. Nah, lebih jelasnya Ibu bisa menghubungi tim kita yang di sana sih Bu. Karena kalau saya jelasin di sini mungkin agak panjang sekali ya. Harus tunjukin handphone dan sebagainya cara-caranya. Tapi yang pastinya itu Ibu bisa melihat nanti diajari sama tim kita yang ada di sana. Nanti kita kasih lagi nomor teleponnya ya Bu ya. Bentar saya carikan. Mohon maaf Pak Sunarko, saya potong sedikit. Biar Ya, sekalian aja karena ini banyak yang dengar. Ada enggak cara membantu kami Dinas Koperasi? Kami sudah punya tadi ACSL. Di sana sudah berhimpun banyak sekali UMKM. Bagaimana agar nanti ke depan bisa terjalin antara GrabFood dengan UMKM sekaligus dengan pengusaha. Artinya Dinas UMKM ini yang saya maksud adalah dengan ACSL itu. Jadi ada sebuah sistem yang mengkoneksikan antara tiga elemen ini. Bagaimanapun harus saya katakan begini, sebenarnya kami bisa melakukan secara mandiri. Cuman kami karena pemerintah tidak boleh berjualan, tidak boleh mengambil keuntungan. Nah, jadi kalau kami melakukan itu nanti ditegur kami oleh OJK. Jadi oleh karenanya kami memberi fasilitas untuk berpameran di ACSL. Sekarang masuk GrabFood sebagai pengantar misalnya atau sebagai apa, termasuk sistem keuangan, kami pertemukan dengan koperasi, kami pertemukan dengan UMKM melalui ACSL itu. Terima kasih. Sudah ini kan. Oh, oke Pak, pertanyaan Pak Wilda. Darwina sudah. Mengenai kerjasama GrabFood dengan koperasi yang akan diadakan di Provinsi Aceh. Tapi kita infokan Pak, saat ini GrabFood kita masih hanya ada di Kota Banda Aceh. Tetapi untuk kelanjutan kerjasamanya mungkin nanti akan saya sharingkan dengan pihak yang di sana ya Pak ya, biar bisa online lebih cepat. Karena kita memiliki divisi yang berbeda-beda juga, yang untuk kerjasama dengan pihak pemerintahan. Nanti kita kenalkan ya Pak ya, nanti saya akan share setelah selesai dari acara ini ya Pak ya, untuk bisa ke depan kerjasamanya. Baik. Baik Pak Sunarto, dan juga tadi juga pertanyaan dari Pak Wildan, saya kira mewakili banyak peserta. Baik, sekarang yang ingin bertanya ini Pak Rahman. Silakan Pak Rahman. Mana Pak Rahman? Ya, silakan Pak Rahman. Pak Bukhari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wildan, Pak Bukhari, Pak Sunarto. Selamat siang Pak Wia juga dan Pak Moise yang hadir pada siang hari ini.
pertanyaan saya simpel aja Pak. Saya tujukan ke Pak Sunarto. Yang pertama, apakah Grab di Banda Aceh punya kantor yang bisa dituju oleh stakeholdernya nanti. Jadi biar bisa lebih meyakinkan stakeholdernya selain yang Bapak share tadi kontak PIC-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu apakah mungkin mohon dijawab saja apakah selisih harga yang misalnya kita ikut di Grab Kios dan atau yang lain-lain lah, apakah ada selisih harga yang lumayan signifikan atau besar yang di-share yang akhirnya dilempar harga itu ke masyarakat? Apakah selisih harganya besar atau kecil atau bagaimana? Sehingga kan harga tersebut tentunya mempengaruhi juga bagaimana masyarakat atau calon konsumen untuk memutuskan menggunakan produk tersebut. Itu saja Pak. Untuk Pak Wildan mungkin kalau ada kesempatan nanti kita kerjasama lagi Pak. Kita majukan UMKM di Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, halo selamat siang Pak Rahmat. Pak saya bantu jawab ya. Untuk kantor kita yang di Aceh itu ada, tapi di Jalan Kebun Raja Pak. Kantor Grab Aceh itu di Jalan Kebun Raja, Limasin Kayen Adang, Kecamatan Siak Kuala, Kota Banda Aceh. Mungkin tadi saya belum sempat buat office-nya, tapi kantor Grab Aceh itu Jalan Kebun Raja, Limasin Kayen Adang, Kecamatan Siak Kuala, Kota Banda Aceh ya Pak. Nah, untuk mengenai harga yang Bapak sebutkan, seperti kita ambil contoh selisih harga di Grab Kios, Pak, seperti tadi saya jelaskan, kalau misalnya Bapak menggunakan aplikasi Grab Kios untuk jualan pulsa dan pakai data, itu harganya lebih murah dibandingkan di toko handphone, Pak, atau toko konter pulsa. Karena yang harga yang kita jual itu adalah untuk mereka, Pak. Contohnya kita bilang pulsa 100.000 itu harganya 97.000 modal Bapak, yang Bapak bisa dapat keuntungan selisih 3.000. Nah, kalau harga 10.000 itu harga kita itu 10.300. Jadi Bapak bisa jual dengan harga 12.000 dan selisih harganya bisa Bapak dapatkan. Begitu juga dengan token listrik Pak. Jadi token listrik kita kalau misalnya 20.000 itu harganya modalnya hanya 20.500 dan Bapak bisa dengan harga 22.000. Nah, yang 50.000 itu juga harganya 50.500 Pak. Jadi yang selama ini kita ketahui kalau kita beli token listrik kan 50.000 itu 100.000 itu 103 atau 102. Tapi melalui aplikasi Grab Kios itu hanya 100.500 gitu sih Pak. Jadi selisih harga kita untuk mendapat keuntungan itu lumayan banyak sih Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir. Kalau yang dari Zoom itu kita sudah cukup 5 orang. Itu ada Ibu Vivi, Ibu Bismiana, ada Ibu Darwina, kemudian Ika Rafida, Maulidi, Agustina. Itu mereka nanti akan mendapat voucher tambahan 100.000. Khusus untuk Pak Rahmat, mungkin kalaupun dapat dikirim ke yayasan saja Pak Rahman ya. Ya, enggak usah Pak. Oh, ya. Ya ini untuk Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Wildan yang terakhir dari Muhammad Fazir PKH. Pak Wildan, bagaimana kami pendamping PKH menjembatani masyarakat penerima bantuan PKH untuk mendapat pelatihan supaya bisa membangun UMKM? Ini yang terakhir, Pak. Baik, PKH itu apa panjangannya ya? Program apa? Program PKH? Keluarga Harapan. Keluarga Harmonis. Harapan. Harapan. Oke, baik. Itu sepertinya yang di dinas sosial ya, yang saya pahami kalau nggak salah. Iya, di dinas. Jadi begini. Betul, Pak.
Ya, jadi banyak sekali bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang disalurkan melalui dinas sosial. Yang ini kami tidak bisa memberi campur tangan terlampau jauh. Tapi kalau misalnya ini karena yang bertanya adalah pendamping berartinya nih personal yang diangkat oleh dinas sosial mungkin bisa menjadi sebagai pendamping setelah terkumpul orang-orang yang bergerak di bidang itu dan membantu. Betul sekali. Terputus ya. Sayang Pak Wildan. Di Aceh kalau salah itu ada ribuan. Di samping itu mungkin di kabupaten kota perlu saya sampaikan, kami juga punya pendamping UMKM. Jadi PPKL. Jadi pendamping ini termasuk membina koperasi dan UMKM juga bisa berkolaborasi. Nanti ini pendamping PKH ini saya pikir boleh meminta data dari kami siapa-siapa yang pendamping UMKM yang ada di daerah sehingga kita bisa berkolaborasi. Mereka mendapat bantuan dari dinas sosial itu untuk kebutuhan hidup, mendapat bantuan dari dinas koperasi dan UKM untuk bergerak ke depan. Jadi kami tidak memberikan ikan, tapi kami lebih banyak memberikan pancing. Baik ilmunya, terutama ilmu agar mereka bisa bergerak dalam berbagai hal usaha. Jadi banyak BIMTEK, banyak pelatihan. Jadi kalau modal, kita tidak boleh memberikan modal. Kenapa nih? Karena memang berdasarkan Permendagri 123, pemerintah tidak boleh memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha. Karena pelaku usaha ini pebisnis, tapi boleh memberi bantuan dari sudut lain, mempertemukan pelaku usaha dengan pihak penyedia dana, termasuk dengan perbankan. Salah satunya misalnya, kami sudah mengangkat pendamping dana KUR. KUR itu kredit usaha rakyat. Kami Dinas Koperasi mengangkat orang untuk menjembatani antara BRI misalnya dengan pelaku usaha di seluruh Aceh. Jadi ada orang kita yang berada di semua, di samping tadi ada PKL, ada pendamping KUR malah. Jadi kami pemerintah Aceh adalah sebagai jembatan mempertemukan, dibimbing ketika perlu bimbingan bisnis plan-nya, kami tarik ke kantor atau orang kami yang datang ke daerah-daerah untuk membina bagaimana bisnis plan-nya yang bagus sehingga mereka mudah mendapat permodalan dari perbankan. Jadi jangan berpikir ini di pemerintah memberi bantuan modal, tidak ada itu. Jadi kenapa tidak boleh diberi hibah lagi sekarang, apalagi dengan khusus uang rakyat. Jadi yang diberikan melalui dinas sosial itu memang betul-betul untuk arah ke sana. Untuk orang-orang yang duafa, orang miskin, fakir, yang mendapat. PKH itu salah satu dari bagian itu. Makanya kalau tidak salah saya, yang terakhir-terakhir ini ketika ditempel di pintunya, banyak orang yang mundur dari PKH, malu kan, orang kaya yang terima selama ini, tidak tepat sasaran. Jadi orang masing-masing mengundurkan diri. Barangkali ini jawaban saya Pak Bukhari. Ya, terima kasih ya Pak Wildan, sangat mengarah ya. Nanti sudah dibantu meskipun perayaannya lebih cocok ditujukan ke dinas sosial sebetulnya. Tapi tadi sudah memberi solusinya. Baik, mungkin ada Pak Mesya, ada yang ingin disampaikan? Pak Mesya, silakan. Pak Mesya. Dari OJK, Pak Mesya silakan. Ya, kalau dari saya sih mungkin nggak banyak, Pak Bukhari, paling tadi aja yang sudah seperti disampaikan oleh Pak Aulia. Jadi nanti kami kan akan meluncing platform digital namanya umkmu.id. Nah, kita sih nanti berharap agar warga UMKM di Aceh ini bisa berpartisipasi banyak di sana lah, karena kan sayang nih Aceh ini potensinya luar biasa, Pak. Saya aja jujur udah setahun lebih tinggal di sini, saya kalau ngopi itu Pak, belok sembarangan itu nggak enak Pak. Padahal saya nggak pernah ngopi dulu Pak. Contoh baru kopi ini Pak. Jadi saya mampir warung, saya coba, sejauh ini nggak ada yang gagal. Saya bingung tuh, kayaknya emang tangannya sakti tuh kalau orang Aceh kalau bikin kopi Pak. Emang udah darahnya tuh di situ gitu. Jadi saya ngeliat sayang banget kalau cuma di lokal aja. Ini kan
bisa go nasional, ya syukur-syukur bisa go internasional, tapi ya kita bicara go nasional dulu deh. Kayak tadi ya itu kopi nggak usah ditanya, tapi cara mesennya gimana, kan nggak semua orang tahu merek yang asli Aceh itu apa. Nah itu kesempatan nih Pak, nanti kalau begitu UMKM mau launching, disitulah kita bermain gitu, masyarakat Aceh. Kurang lebih sih seperti itu aja, tambahan dikit dari saya Pak. Terima kasih Pak Bukhari. Ya, terima kasih Pak Moshe. Pak Aulia masih ada di forum ini? Sudah permisi mungkin ya? Masih ada Pak Aulia? Nggak ada ya? Masih Pak. Oh masih, ya. Ini mungkin Pak Aulia kita berikan kesempatan yang terakhir, mungkin setelah melihat beberapa mungkin ada catatan khusus dari Pak Aulia. Silakan, kami beri waktu 5 menit Pak Aulia. Pak Bukhari, sebelum Pak Aulia barangkali berikan, saya tidak puas hati kalau tidak saya balas pantun beliau. Oh iya. Iya. Bahasa daerah ya. Dan sekaligus mohon diri pamit kepada semuanya yang berhadir. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan berkenan di hati, dan sekiranya saya ada kesilapan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya balas pantun Pak Aulia dengan Pak Wildan, jangan pamit dulu, nanti kita foto Pak. Boleh. Jangan pamit dulu, nanti hilang fotonya, nggak ada Bapak nanti. Oke, silakan pantunnya yang penting. Manyang-manyang gunung geredong, manyang tak lambung selawah darah. Via webinarnya asa tak sambung, Koperasi tak junjung, UKM berjaya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Iya. Silakan Pak Aulia, sebelum kita tutup. Baik Pak Bukhari, Pak Wildan, Pak Sunarto. Tadi ada beberapa penanya juga, peserta. Alhamdulillah diskusi kita sudah berjalan dengan lancar. Intinya dari apa yang saya simak tadi dari awal, insya Allah, alhamdulillah saya ikut terus Pak, cuman videonya aja yang saya matiin. Insya Allah ke depan kerjasama kami dengan Dinas Koperasi, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, insya Allah bisa terjalin lebih erat lagi. Tadi disampaikan oleh Pak Wildan ada 28 kepengennya 28 koperasi kabupaten kota itu bisa untuk Aceh itu bisa bergabung nanti. Yang itu juga kami harapkan bisa bergabung join di UMKM-nya OJK nanti sebagai salah satu marketplace. Ya silahkan menggunakan sebanyak mungkin media promosi. Tadi ada ibu yang di Linke yang menyatakan selama pandemi ini penjualannya sangat jauh menurun, ya karena orang yang mau berbelanja sebenarnya mungkin mereka pegang uangnya Pak, tapi untuk ke tokonya mereka hindari karena memang ada himbauan atau ada peraturan daerah yang mengharuskan mereka untuk stay at home atau tinggal di rumah dulu lah. Nah hal inilah yang menyebabkan kenapa pasar tradisional itu tempat berjualan kita yang tradisional itu menjadi berkurang ininya pemasukannya. Nah, alternatifnya adalah lewat digital. Nah, ini yang sudah kita coba akomodir Pak Wildan itu juga sudah dengan acehsale.co.id-nya. Nah, ini Pak, insya Allah nanti coba kita diskusikan dengan tim IT kami di kantor pusat, apakah harusnya bisa secara teknis harusnya bisa itu di-linkkan antara produk yang ada. Kan kalau sudah jualan di Acehsale itu pasti produknya yang sudah pilihan dari pihak Bapak, atau kemasannya udah oke, ini tinggal jual gitu Pak. Nah, alhamdulillah kalaupun masih ada yang perlu kita bina, ya kita lakukan pembinaan itu secara bersama nanti. Peran ini bukan peran OJK, bukan peran Dinas Koperasi, bukan peran Serambi, tapi ini adalah peran seluruh masyarakat Aceh, baik pemerintah maupun pelaku usaha dan juga masyarakat secara umum. Himbauan pemerintah Aceh sudah jelas, belilah produk lokal, bela produk lokal. Jadi bela dan beli produk lokal. Jadi kadang-kadang kan kita merasa kalau buatan Aceh apa tuh. Kalau buatan orang luar gitu, ini telur Medan. Semua Medan, teri Medan. Padahal terinya saya tahu tuh dari Kerung Raya terinya. Iya. Tapi namanya yang dapat nama teri Medan itu Medan. Sedih juga saya dengarnya gitu kan. Dari Lok Sudu, Pak. Lok Sedu, jadi mudah-mudahan kita semua ke depan nanti istilah teri Medan ini bisa berganti menjadi teri Aceh, teri Lok Sedu, teri Kerung Raya gitu, sehingga
yang dapat nama ya memang sesuai dengan daerah lokasinya gitu ya. Seperti kopi Gayo itu kan sudah mendunia. Cuman kalau yang jual Starbucks harganya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu daripada yang kita jual di sini. Karena kalau kita ngopi di Aceh seperti kata Pak Moise tadi, warung kopi kecil pun rasanya enak gitu. Tapi harganya sangat-sangat bersahabat. Nah, ini kalau kopi yang sama dijual dengan harga yang mahal, belum tentu juga ada pembelinya. Tapi itu kalau di Aceh. Tapi kalau di luar Aceh orang berminat ternyata. Banyak yang minat. Karena kopi Gayo itu sudah go internasional malah. Sehingga ini perlu kita jadikan peluang lah. Bisa kita jadikan peluang. Mungkin itu Pak dari kami, dari OJK. Insya Allah kami siap juga seperti kata Pak Wildan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota. Insya Allah kita sama-sama bisa memajukan dengan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk memajukan UMKM di Aceh sebagai salah satu pilar penyangga tumbuhnya keuangan di Aceh nantinya. Demikian Pak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, waktunya pun sudah habis. Saya kira kita sudah banyak sekali mendapat informasi, pengalaman dari narasumber. Untuk Pak Wildan, terima kasih Pak Wildan, mudah-mudahan sukses selalu, mudah-mudahan apa yang menjadi target pemerintah Aceh Hebat 1, Hebat 2 akan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Sunarto yang sudah berbagi ilmu dengan masyarakat Aceh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita yang ada di forum ini dan juga masyarakat Aceh yang mengikuti baik melalui Radio Serambi FM, melalui live serambinews.com, Instagram, dan Serambi on TV. Terima kasih juga Pak Aulia yang sudah memfasilitasi acara ini. Kami dari Serambi menyampaikan rasa hormat atas kerjasama selama ini, dan kita berharap peran OJK akan lebih berlanjut, akan lebih besar lagi ke depan, sehingga harapan pertumbuhan ekonomi di Aceh ini akan bergerak seperti harapan pemerintah pusat juga. Pak Maisur juga terima kasih, Pak Rahmat dan seluruh peserta yang ada di forum ini. Saya Bukhari M. Ali selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Bukhari M. Ali, News Manager Harian Serambi Indonesia yang sudah memandu jalannya webinar pada hari ini bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dan sebelum saya menutup webinar pada hari ini, mungkin kepada peserta diharapkan untuk mengaktifkan videonya, untuk sama-sama kita akan foto bersama sebagai kenang-kenangan dari webinar bersama dengan OJK pada hari ini. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah ikut serta dalam webinar bersama dengan OJK hari ini. Demikian webinar bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan hari ini Kamis 15 Oktober 2020 dengan tema perluasan akses pemasaran UMKM melalui platform digital yang telah dipandu langsung oleh News Manager Harian Serambi Indonesia Bung Bukhari M. Ali. Terima kasih kepada para narasumber juga yang sudah memberikan materinya. Business Development Lead North Sumatera Grab Kiosk, Bapak Sunarto, terima kasih Bapak. Dan juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Bapak Dr. Wildan MPD, terima kasih Bapak. Terima kasih juga kepada Kepala OJK Provinsi Aceh, Bapak Aulia Fadli, yang juga telah menyampaikan opening remarks-nya atau sambutannya di awal tadi. Juga kepada Bapak Moshe dari OJK yang juga sudah bergabung bersama dengan kami di hari ini. Kepada seluruh peserta juga terima kasih telah mengikuti webinar ini melalui Zoom, juga kepada seluruh syederalun yang sudah mengikuti melalui Radio Serambi FM dan juga seluruh channel Serambi Group. Dan bagi para peserta yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir webinar ini berhak mendapatkan gift pulsa Rp100.000 yang akan dikirimkan ke nomor masing-masing peserta dalam kurun waktu 2 hingga 3 hari ke depan. Dan bagi peserta tadi juga yang sudah bertanya pada sesi bertanya, juga akan mendapatkan tambahan pulsa. Baik, demikian webinar bersama OJK hari ini dengan tema perluasan akses pemasaran UMKM melalui platform digital. Saya Eka Nataya selaku host mohon undur diri. Sampai jumpa di webinar OJK lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.